Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami memperingati Tuhan, hari di mana Engkau naik ke surga Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau naik ke surga karena menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau naik ke surga Tuhan, supaya kami bisa menyembah-Mu Tuhan dengan tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar Tuhan. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus, Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari dengan sungguh-sungguh katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Kita persilakan pada Pastor Nathan. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Ini kerinduan kami Bapa, kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan, kami mau selalu manunggal dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, dan menjadi kerinduan kami untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk ibadah ini, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami percaya itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk momen ini, untuk waktu ini. Kami boleh menikmati tinggal dalam hadirat Tuhan. Kau berkati anak-anak yang sudah melayani Tuhan, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Kau berkati tim PPW Tuhan. Kau pakai mereka, go to the next level terus. Mereka boleh semakin lagi boleh menikmati hadirat Tuhan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau semakin dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau urapi kami semua, berkati kami semua. Buka telinga kami, pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, supaya menangkap menjadi pesan-pesan-Mu. Kami enggak mau dengar untayan kata-kata, tetapi kami mau dengar isi hati Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Engkau berkati anak-Mu Tuhan, berkati aku Tuhan, mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, senang banget bisa menyapa saudara-saudara semua. Ya, hari ini hari spesial, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Hari yang spesial, hari yang luar biasa. Kenapa hari yang spesial, hari yang luar biasa? Saya punya begitu banyak hal yang bisa saya sampaikan, cuma saya nggak mau panjang-panjang khotbah hari ini, rencananya nggak panjang-panjang gitu ya.
eh, kita bisa lihat gambarnya, ada sebuah gambaran yang luar biasa. Saya membayangkan kalau saya yang ada di situ gimana gitu ya, ngelihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi waktu saya siap khotbah ini, ada ayat yang terngiang-ngiang terus di kepala saya, bahkan selagi saya duduk di situ juga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan pesan itu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Bukan semua bangsa jadi orang Kristen, enggak loh. Enggak, jadikan semua bangsa jemaatku, enggak. Tapi Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu yang saya ingat terus. Oleh karena itu, saya senang ada beberapa dari saudara sudah menempatkan diri menjadi seorang murid buat saya. Saya nggak ngomong jemaat ya, nggak ngomong jemaat, saya nggak ngomong pengunjung yang kadang datang, kadang tidak datang, enggak. Saya ngomong ada hati seorang murid yang datang kepada saya. Dan itu saya sungguh appreciate. Ada beberapa dari saudara yang sudah melakukan itu. Setahu saya selalu membuka diri, terima WA, telepon, dan itu saya lakukan karena saya ingat pesan Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan saya juga mau katakan, saya tidak akan berubah, saya akan membuka diri. So feel free untuk hubungi saya. Kalau yang cewek nggak nyaman hubungi saya, hubungi Pastor Lina. Karena panggilan kami bukan cuman jadi gembala yang harus punya jemaat yang banyak. Panggilan kami bukan jadi orang Kristen yang harus orang Kristen jadi banyak. Enggak. Karena saya tahu panggilan kami memuridkan. Dan seperti tadi saya katakan, beberapa orang telepon, WA, ngajak ketemuan, mau dimuridkan. Ada yang pernah saya marahin juga. Sorry ya kalau saya marah ya. Saya kan manusia juga, kadang lepas kendali juga, gitu ya. Tapi luar biasa ya, udah dimarahin malah thank you ya kok saya dimarahin. Bagus juga. It's okay gitu ya. Tapi sebelum mulai khotbah, nggak tahu kenapa, pas saya duduk di situ, saya mau ngomong ini. Saya terbuka. Pastor Lina juga terbuka untuk jadi murid. Karena ini pesan Tuhan. Tuhan nggak butuh orang Kristen jadi banyak. Walaupun mungkin bagus juga gitu ya. Tapi buat apa jadi orang Kristen kalau hidupnya nggak jadi berkat? Yang mengerti kata Yes? Malah jadi batu sandungan. Buat apa jadi jemaat gereja tapi tidak punya kasih, nggak punya kesetiaan? Buat apa gitu ya? Tetapi kalau bicara tentang murid, luar biasa. Luar biasa. Yuk kita baca yuk, buka Alkitab saudara. Alkitab, Alkifon. Gantian aja. Markus 16, 19, 20. Lukas 24, 50 sampai 53. Terus Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Markus 16 ayat 19 dan 20, firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan terus bekerja dan menunjukkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lukas 24 ayat 50. Mereka Yesus ayat 50, lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 9.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kita lihat ini ada sebuah gambaran yang saya dapat di Google, dan saya pilih ini karena menurut saya yang paling mendekati ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus setelah dia bangkit 40 hari kemudian, dia kumpulin murid-murid, diajak ke sebuah daerah, tadi kita sudah baca, sebuah daerah, sebuah bukit, dia naik ke situ, dan bukit itu namanya Bukit Zaitun. Dan waktu dia di situ, tiba-tiba dia terangkat ke surga. Wah, keren banget ya, naik ke surga. Langit terbuka, dia naik ke surga. Dan akhirnya langit tertutup, murid-murid tidak bisa melihat. Tapi di situ dikatakan ada 2 murid, ada 2 malaikat yang akhirnya mengarahkan murid-murid. Menarik untuk belajar tentang setiap momen dalam Alkitab itu menarik. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Tapi hari ini saya nggak mau terjebak dengan sebuah pelajaran teologis. Saya mau kita lihat sederhana aja. Waktu kita melihat atau membaca atau mempelajari tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya sharing beberapa aja. Nomor 1, apa sih yang bisa kita pelajari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Waktu kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga, pelajaran nomor 1, heaven is real. Surga itu nyata loh. Surga itu nyata. Saya selalu berusaha untuk tidak dalam posisi nakut-nakutin siapapun ya. Saya selalu menghindari khotbah yang bikin takut orang. Tetapi waktu bicara tentang surga, ada sebuah pengertian yang luar biasa, luar biasa. Nah, kalau ngomong surga real, heaven is real, demikian juga hell is real. Neraka itu juga nyata. Neraka tempat yang kita hindari. Nggak mau kita masuk neraka. Betul ya, saudara? Nah, sejak saya aktif dalam pelayanan, ketemu orang, ngobrol sama orang, dan memuridkan tadi kan, memuridkan. Beberapa orang bahkan menganggap saya gembala, dan mereka berkata, "Pastor, saya muridnya pastor." Oke, bagus. Waktu ngobrol lebih jauh lagi, enggak cuma 1-2 orang, saya menemukan begitu banyak orang. Sebetulnya mereka enggak punya niat masuk surga. For your information. Kenapa saya ngomong for your information? Ini jangan ditiru gitu ya. Saya ketemu banyak orang Kristen sebetulnya enggak niat masuk surga. Tapi karena pilihannya cuma 2, surga atau neraka, mereka tuh nggak mau masuk neraka. Saya harap suruh nangkep maksud saya. Sebenarnya mereka tidak punya nggak punya willingness, nggak punya keinginan untuk masuk surga. Tapi karena nggak mau masuk neraka, ya sudahlah kita mau nggak mau pilih surga. Nah, iya saya tidak sekali lagi berusaha untuk tidak menghakimi siapapun. Tapi saya ngelihat, bahkan saya dengar orang ngomong sendiri, untuk masuk surga dia nggak punya keinginan. Dan salah satu alasannya yang saya temukan, beberapa orang saya ajak ngobrol loh. Saya nanya, kenapa sih kok nggak pengen masuk surga? Dan mereka punya gambaran surga itu tempat yang mengerikan. Oh iya? Mengerikannya kenapa? Karena mereka ngelihat surga atau membayangkan surga itu sebagai sebuah tempat yang
Tuhan sebagai roh menguasai surga, dan begitu banyak bayangan-bayangan yang bergentayangan gitu. Bayangan-bayangan itu ya roh-roh manusia. Terus saya bilang itu pengertian yang salah, itu gambaran yang salah tentang sorga. Dan saya berani mengatakan itu dasarnya Alkitab. Yang masuk sorga nanti manusia terdiri dari 3 unsur kan, roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau saudara familiar dengan khotbah-khotbah saya itu udah sering saya ngomong, roh, jiwa, tubuh. Yang masuk sorga itu nanti roh dan jiwanya manusia, tubuhnya tidak, tubuhnya ketinggalan di bumi, tubuhnya hancur di kuburan, atau kalau ada yang dikremasi, itu hancur di kremasi. Tetapi manusia akan masuk ke sorga, roh dan jiwanya dengan tubuh yang baru. Nah kalau ini ayatnya banyak, ayat jelas, roh manusia communicate dengan Tuhan karena Tuhan bentuknya roh. Jiwa manusia bentuknya apa sih? Jiwa manusia isinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kalau jiwa manusia ikut masuk ke sorga, berarti manusia di sorga masih punya kemampuan untuk merasakan. Yang mengerti kata Yes? Manusia masih punya kemampuan untuk, wah itu bagus, itu tidak. Itu kan feeling semuanya kan. Pikiran, ada akal budi, ada mindset. Nah, saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena memang saya nggak ada rencana khotbah lama hari ini. Tetapi saya mau sederhanakan aja. Seperti beberapa dari saudara tahu, saya suka jalan-jalan dan saya kalau jalan-jalan nggak terlalu suka ke city gitu ya. Makanya saya tidak terlalu tertarik untuk jalan-jalan ke Singapura atau Hong Kong. Karena saya lebih suka ngelihat pemandangan. Dan salah satu negara terindah di dunia adalah Switzerland. Puji Tuhan saya udah pernah, begini-begini udah pernah ke Switzerland. Pemandangan yang indah, bagus. Wah. Nah, waktu saya belajar firman Tuhan, saya jadi mendapat sebuah kesan, sebuah impresi. Seakan-akan Tuhan ngomong sama saya, kamu suka pemandangannya indah? Iya Tuhan. Di sorga nanti pemandangannya jauh lebih indah dari Switzerland. Kenapa kamu suka ke Switzerland? Kenapa kamu suka ke Bali? Oke lah, sederhanakan ke Bali. Ada feeling yang beda Tuhan. Waktu di Bali rasanya seneng gitu ya. Waktu ke Swiss rasanya seneng. Wah. Tahu nggak? Nanti waktu kita ke surga, perasaan seneng itu beyond your imagination. Jadi surga tuh nggak cuma ngomong tentang sebuah tempat yang gaib gitu loh. Tuhan berbentuk roh, terus nanti kita, oh haleluya, haleluya, haleluya. Enggak, gambaran saya tentang surga nggak begitu. Gambaran saya tentang surga adalah sebuah tempat yang indah luar biasa beyond your imagination. Bahkan lebih indah dari Bali, lebih indah dari Switzerland. Satu hal yang saya juga mau pergi adalah saya mau ke Norway ngelihat aurora. Dan saya percaya satu hari kelak saya akan lihat. Nah, ngelihat hal-hal seperti itu, belajar firman Tuhan, heaven is real dan heaven itu amazingly beautiful. Pemandangannya indah, terus di sorga nanti, ingat feeling kita ikut ke sorga kan? Ada sukacita, wah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sukacita. Kenapa sukacita? Ya betul ketemu Tuhan, yes. Betul ketemu orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, yes. Tetapi saya juga percaya karena ada tempat yang begitu indah. Oh, heaven is real. Saya sih nggak takut masuk surga. Saya ulang ya sekali lagi, saya nggak takut masuk surga. Karena faktanya ada orang Kristen yang takut masuk surga. Kenapa? Takut kok, ngeri. Kenapa? Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Aku ngeri Tuhan masuk surga. Ya bayangan saudara mesti diperbaharui. Makanya kita masih sering-sering ngobrol.
sering-sering berkomunikasi. Jadi pelajaran yang pertama yang saya bagikan adalah heaven is real. Yang kedua, good news, we have place in heaven. Kita punya tempat di surga. Makanya buat orang yang nggak mau masuk surga rugi besar. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan naik ke surga. Pelajaran pertama yang bisa kita dapat adalah heaven is real. Dia naik ke surga, nggak kemana-mana. Jadi kalau ditanya, Tuhan kemana? Udahlah kamu diem aja, nggak usah tahu. Nah, kita nggak jelas kemana, gitu kan? Tapi Tuhan jelas ngomong, aku naik ke surga. Berarti surga itu nyata. Surga itu ada, bukan tempat yang abstrak, bukan tempat khayalan, bukan tempat yang kita nggak jelas, bukan cuman figment of your imagination. Enggak, bener ada. Di mana? Oh, nantilah kita ngobrol panjang lebar. Nah, nomor 2, surga bukan cuma nyata, bukan cuma real, tapi ternyata kita punya tempat di sana. Ada coupling di sana. Wah, seneng banget gak sih? Seneng banget gak sih? Tempat yang indah di dunia aja gitu ya. Misalnya tadi kalau saya ngomong Switzerland, oke ganti supaya saudara lebih kebayang gitu ya. Bali gitu ya, tempat yang indah di Bali. Kamu punya tempat loh di Bali, rasanya gimana? Kita senang banget ke Bali gitu ya, tiap kali libur, pokoknya libur dikit aja ke Bali, libur dikit ke Bali. Ada tuh orang kayak gitu, libur dikit aja ke Bali, gitu. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi tetangga saya ada tuh, tetangga saya. Berapa kali kita ngobrol, pokoknya dia meleng dikit aja ke Bali udah pokoknya. Setahun itu berkali-kali dia ke Bali. Seneng banget ya ke Bali ya. Iya kok, enak, feel-nya beda. Oke. Nah bayangin orang yang suka akan sebuah tempat. Ternyata Tuhan berkata, kamu punya tempat tuh di situ. Sukacitanya kayak gimana gitu ya. Jadi saya berusaha bisa sharing ini supaya saudara nangkep. Bayangin tempat yang begitu indah namanya surga. Terus Tuhan ngomong, aku menyediakan tempat bagi kamu. Jadi kamu bukan tamu. You are part of this place. Kamu bagian dari tempat ini. Wah senang banget loh, ini bukan ngomong Switzerland, bukan ngomong Bali, tapi ngomong surga, luar biasa. Jadi itu nomor 2 saudara, Filipi 3:20, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. We belong in heaven. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ada kaitannya. Jadi kalau hari-hari ini saudara mengalami begitu masa yang susah di dunia ini, wah dunia gak enak ya. Begitu banyak pengkhianat, begitu banyak backstabbers. Orang yang nusuk gua dari belakang, orang yang mengecewakan. Tenang aja, karena apa? Karena memang rumah kita bukan di dunia, rumah kita di sorga. Yang mengerti kata Yesus. Tapi demikian juga saudara yang begitu enjoy dengan dunia, firman Tuhan ini mengingatkan, dunia ini bukan tempat kita. Nah begitu orang enjoy sama dunia, begitu orang attach, terikat dengan dunia, makanya Tuhan berkata, orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Attachment-nya dengan dunia begitu kuat, seneng banget di dunia. Makanya Tuhan berkata orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena dia menikmati dunia.
Jadi nomor 1 dan nomor 2 saya harap mengingatkan kita semua. Sorga itu nyata dan rumah kita di sorga. Someday kita akan ke sorga. Kita punya rumah di sorga. Kita punya mansion di sorga. Yang setuju kata yes. Kita punya tempat yang nyaman di sorga. Yang terakhir. Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow. Saudara kalau dengar ayat ini, baca ayat ini rasanya gimana? Enggak usah ngomong. Di dalam hati aja jawab. Refleksi diri, introspeksi diri. Tuhan yang udah naik ke sorga, terus dikatakan, I shall return. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Kan saya pernah ngomong ini juga. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yes, seneng banget. Kekasih jiwaku datang kembali menjemput aku. Bener ya? Kan ayatnya tadi kita udah baca. Aku menyediakan tempat supaya dimanapun engkau berada. Supaya dimanapun aku berada, engkau berada. Gitu kan ya. Nah jadi kalau Tuhan bilang, I shall return. Kesan pertama, kita suka cita. Yes, kekasih jiwaku mau datang, mau jemput aku. Senang. Setuju gak? Nah, jadi kalau baca ayat ini, terus Tuhan bilang, aku akan datang segera. Rasanya gimana? Senang kan? Senang dong. Kan dia kekasih kita. Tapi seperti tadi saya katakan, saya ngobrol sama banyak orang, ternyata ada kemungkinan kedua. Waktu dengar khotbah atau firman Tuhan tentang I shall return, ternyata nggak semua orang senang loh. Nggak semua orang Kristen senang loh. Yang nomor 2, ada rasa takut. Aduh, Tuhan mau datang loh. Jadi kalau dengar khotbah akhir zaman ngeri banget gitu. Aduh, mau datang lagi. Aduh, mau datang. Saya berusaha menyederhanakan. Misalnya kita punya kekasih, lagi jauh, lagi LDR gitu ya. Terus tiba-tiba ngomong, aku surprise, aku udah di bandara nih, aku udah di airport nih. Terus tiba-tiba kita sebagai kekasihnya jadi panik. Hah, udah datang? Yang bener, di mana? Gitu ya. Di airport, di airport JFK, bukan di airport Soekarno-Hatta. Waduh, tambah panik. Kenapa? Gimana rasanya kalau kita sebagai kekasihnya, kekasih kita datengin panik. Kebayang gak saudara? Rasanya gimana? Kita sebagai kekasihnya, datang nih, surprise. Disurprisein dia malah takut. Kenapa? Something must be wrong kan? Sesuatu yang salah terjadi nih. Jangan-jangan. Dikasih surprise malah takut. Nah ini fakta. Fakta banyak orang Kristen dengar khotbah akhir zaman, dengar khotbah I shall return. Dengan cara yang sama aku akan datang kembali. Kan dikatakan Tuhan Yesus naik dari Mount of Olives. Ya nanti someday kita akan ke Israel, kita ngelihat Mount of Olives. Kalau Tuhan belum datang ya. Kalau Tuhan udah keburu datang ya sudah. Itu tempat yang luar biasa. Ada sebuah bukit, di situ dibuat sebuah chapel. Dan orang Yahudi percaya itu tempat di mana Tuhan Yesus terakhir
menginjakkan kaki di muka bumi. Ada prasastinya. Saya pegangin gitu ya, saya gosok-gosok. Nah, Alkitab berkata di tempat yang sama dia akan datang. Nah kalau hal itu terjadi, terus saudara bukan sukacita tapi ketakutan, something very wrong. Something has be very wrong. Orang kekasih datang kok malah takut. Makanya mumpung masih ada waktu, perbaikilah hidupmu supaya kita menjadi orang yang bersukacita waktu dia datang kembali. Mau? Jadi 3 poin ini aja yang saya mau bagikan. Nomor 1, surga itu nyata. Nomor 2, Tuhan menyediakan tempat buat kita. Dan nomor 3, ready or not, is coming back. Datang lagi. Dan saya mengharap-harapkan kapan Tuhan datang kembali. Saya mengharap-harapkan bukan karena saya punya hidup yang miserable ya. Saudara kan kenal saya bukan punya hidup yang miserable tuh be. Miserable apa Deo? Miserable, saya jadi lupa. Hidup yang menyedihkan, pathetic life. Enggak. Saya enjoy my life. Saya suka dengan hidup saya. Saya menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Tetapi saya juga di saat yang sama, saya menanti-nantikan kapan Tuhan datang. Kenapa saya menanti-nantikan kapan Tuhan datang? Karena saya tahu kekasih saya mau jemput saya. Amin buat firman Tuhan. Yuk berdiri sama-sama. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami semua hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami melayani Tuhan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami sungguh-sungguh dekat sama Tuhan karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami bersyukur kami bukan hanya punya Tuhan yang hidup, tetapi Tuhan yang menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan kami sungguh bersyukur Engkau sudah berjanji satu hari kelak Engkau akan datang kembali menjemput kami semua. Aku berdoa Tuhan sebagai gembala di tempat ini, Hope Church, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang ada di Hope Church, satu hari kelak kami semua akan diangkat masuk surga. Kami bukan orang yang tertinggal, kami bukan orang yang masuk neraka, tapi kami semua boleh diangkat dan masuk surga, diselamatkan, boleh mendapat sukacita di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Aku berdoa setiap kami boleh terus taat, terus setia, terus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama berangkat ke tempat di mana kami akan outing, lunch bersama. Engkau pimpin perjalanan kami. Setiap waktu kami di sana, acara yang sudah disiapkan kami boleh enjoy. Kami berdoa untuk cuaca yang cerah, kami berdoa untuk lalu lintas yang lancar, dan kami berdoa kami boleh semua menikmati fellowship kami bersama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau pegang kehidupan kami, dimanapun kami berada kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.